Saudara, berdasarkan data KPK sejak tahun 2004 hingga kini sedikitnya ada 201 kepala daerah yang ditangkap Komisi Anti Rasuah. Di tahun 2025 saja setidaknya sudah ada 5 kepala daerah yang terjaring OTT. Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, dan terakhir Bupati Bekasi. Lagi-lagi kepala daerah ditangkap tangan KPK. Mengapa hal ini terus berulang dan seperti apa efek jera agar korupsi di lingkup pemerintahan daerah bisa diberantas? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Malam. Ada juga peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Wana Alamsyah. Mas Wana, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, saya mau tanya dulu nih ke Bang Doli. Bang Doli, dalam 5 bulan terakhir ini sudah ada 5 kepala daerah dari hasil Pilkada 2024 terjerat OTT KPK. Kenapa ini, Bang Doli? Iya, tentu ini sebuah keprihatinan ya buat kita semua. Secara berturut-turut dalam beberapa bulan sudah ada 5 kepala daerah yang terjerat masalah korupsi, bahkan OTT begitu ya. Nah, saya kira ini sudah cukup sangat serius ya. Kita harus cari tahu ini penyebabnya kenapa. Karena begini, kalau disebutkan mereka itu tidak hati-hati ya, katakanlah seperti itu, atau naif ya. Masa kan nggak belajar sih? Misalnya inilah, katakanlah tadi malam kalau Bupati Bekasi, apa dia nggak lihat media atau kemudian tidak membacakan informasi sebelumnya ada Lampung Tengah, sebelumnya ada Ponorogo, sebelumnya ada mana gitu ya. Nah harusnya kan kalau dengar informasi itu kan ya kepala-kepala daerah ini semakin hari semakin, atau kita semua lah ya, semakin hari kan harus semakin hati-hati gitu dan tidak boleh naif gitu. Nah jadi rasanya kalau dibilang mereka tidak hati-hati, masa sih senaif itu gitu. Nah yang kedua saya kira juga memang apakah memang lingkungan kerja, lingkungan birokrasi yang memang membuat mereka itu punya peluang, punya kesempatan gitu ya untuk bisa melakukan pelanggaran hukum itu. Nah sementara sebetulnya yang ketiga upaya kita untuk terus mengingatkan pejabat-pejabat publik ini untuk tidak melanggar hukum itu kan sudah berkali-kali. Bahkan pemerintah sekarang itu melakukan retreat. Semua kepala daerah itu dikumpulkan ya. Dan saya kira pasti salah satu isu utamanya adalah, bahkan saya kira KPK juga memberikan menjadi narasumber pada saat di retreat itu, nggak boleh korupsi gitu, nggak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang keempat pembinaan saya kira ya. Nah, ini saya tidak tahu. KPK mungkin apa namanya ya juga perlu bekerja sama berpikir ya supaya ya apa namanya upaya pencegahannya juga harus lebih maksimal ya dibandingkan dengan misalnya hanya sekedar menangkap kemudian meng-OTT dan segala macam. Itu kan saya kira harus berpikir kita tentang pengawasan atau itunya gitu. Oke, tapi kalau menurut dari ICW sendiri nih baru 1 tahun menjabat, bahkan sebelum-sebelumnya bupati-bupati yang ditangkap nih belum 1 tahun menjabat nih. Pertanyaannya, kenapa bisa terjerat OTT KPK? Mana hal yang paling memicu seorang kepala daerah bisa melakukan korupsi, padahal baru mengemban jabatan, Mas Wana? Ya, makasih banyak Mbak. Dalam analisis yang dilakukan oleh ICW, satu hal sebenarnya yang menjadi penting kita lihat adalah tentu kontestasi pemilu ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, begitu. Sumber daya yang sangat besar dalam konteks ekonomi ini tentu didapatkan dari sejumlah pihak. Untuk mengembalikan dana tersebut dengan kondisi pendapatan yang sebenarnya tidak seimbang, maka potensi korupsi menjadi salah satu ladang yang atau menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi. Misalkan dalam konteks tersebut, ICW mencatat di Pilkada tahun 2024 lalu, kami melakukan penelusuran, paling tidak ada sedikitnya 138 kandidat yang terkait dengan kasus korupsi, dan itu tersebar ya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan wali kota begitu. Dan sumber-sumber
dana yang berpotensi untuk dikorupsi lagi-lagi adalah dari pengadaan barang dan jasa, yang mana anggarannya itu sangat besar, 40-50% dana yang dikelola, begitu yang mana kemudian ketika hal tersebut itu tidak dapat diantisipasi, maka potensi kebocorannya itu akan sangat besar. Jadi paling tidak dua hal yang mau saya simpulkan. Pertama adalah tadi karena ada biaya politik yang sangat besar, begitu sehingga menimbulkan kepala daerah ini mencari sumber-sumber lain. Salah satunya adalah Dan dari ingin dibalikan secepat pengadaan mungkin barang gitu dan maksudnya Mas Wana. Benar. Itu yang menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia, dan rasanya adalah apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan OTT, rasanya ini tidak juga, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan OTT, tapi bukan dalam kerangka sekali tembak begitu ya, bukan dalam kerangka menjadi pemadam kebakaran. Ketika ada proses OTT yang dilakukan oleh KPK, rasanya bukan hanya sebatas penindakannya saja, tapi juga perlu untuk memberikan menyediakan upaya pencegahan, gitu, perubahan sebelum sampai ke upaya pencegahan, soal tadi biaya politik yang mahal, Bang Doli, kalau begitu artinya tidak kemudian mau ada retret pun ibaratnya nih ya sia-sia saja begitu, karena tadi biaya politik yang terlalu mahal sehingga ingin mengembalikan secepat mungkin biaya politik itu, makanya kepala daerah melakukan segala cara termasuk korupsi. Iya, memang kan sekarang sudah menjadi isu ya, isu utama bahwa setiap event-event politik yang ada di Indonesia berkaitan misalnya khusus dengan pemilihan umum ya, itu memang berbiaya tinggi. Nah, biaya tinggi itu bukan hanya soal penyelenggaraannya saja, tapi itu bukan isu lah ya. Tapi adalah biaya-biaya lain yang tadi itu, biaya-biaya siluman yang pada akhirnya menjerat mungkin para calon-calon kepala daerah itu membuat dirinya menjadi susah sendiri. Nah, kalau yang tidak terpilih itu mungkin ya mereka ya stres atau sebagaimana gitu ya. Nah, yang terpilih mungkin ada jalan untuk mengembalikan gitu. Nah, tapi ya ini kan baru beberapa bulan ya mereka itu terpilih ya, dari Februari 2025 gitu. Nah, artinya apakah secepat itukah ya upaya untuk mengembalikan itu, katakanlah begitulah. Nah, oleh karena itu saya kira ya kita kan juga sedang mengkaji mendalam nih, apakah sistem pemilihan kepala daerah itu perlu kita pertimbangkan tidak lagi seperti yang sekarang ya, banyak alternatifnya gitu. Kalau yang gitu, penting gini, mau bagaimanapun nanti ya, apakah tetap langsung atau kemudian kembali ke DPRD. Ya, yang isunya bisa jadi sama-sama mahal sebetulnya. Nah, itu yang harus kita perbaiki gitu, supaya tidak mahal, mau dimanapun pemilihannya. Gitu. Oke, tapi kalau gitu pertanyaannya apakah juga ini bukan merupakan juga bentuk tanggung jawab dari partai politik begitu untuk menjaring kader-kader yang baik, dan juga itu tadi biaya politiknya tidak terlalu tinggi, tapi juga dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas juga dan tidak terjerat dalam kasus-kasus seperti ini contohnya. Usai jeda, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes. Kan pakai kecap sedap, inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya Sedap, pas di lidah. manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingswood. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya.
bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng, hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Back to reality. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Sover Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Sover Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, almond oilnya bikin moist. Wanginya manjain. Cerah, glowing, dari mana aja. Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Mas Wana, dengan tadi kurang dari 1 tahun sejak dilantik ada 5 setidaknya kepala daerah yang terjaring kasus korupsi. Pertanyaannya, apakah ini juga bisa disebut bahwa kegagalan partai politik untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang berkualitas, yang kemudian juga tidak ada pemerasan, tidak ada bermain proyek ketika sudah dilantik? Itu menjadi salah satu faktor tentunya yang ICW lihat. Tapi kemudian yang penting juga untuk kita perhatikan adalah bagaimana kemudian ketika di dalam proses pemilu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam konteks menyampaikan laporan dana kampanye begitu. Karena dari sini kita sebagai masyarakat begitu dapat melihat siapa saja penyumbang dana begitu. Dan ketika masyarakat mengetahui siapa saja penyumbang dana terhadap salah satu paslon begitu, ini yang dapat memantik pengawasan yang lebih ketat terhadap para pihak begitu. Ketika ini tidak dibuka secara publik atau bahkan misalkan let's say dimanipulasi begitu atau ditutup-tutupi informasinya, maka wilayah publik untuk melakukan pengawasan ini jadi terhambat begitu. Bagi saya bukan hanya pada aspek tadi biaya politik mahal, tapi juga ada persoalan mendasar fundamental begitu berkaitan dengan bagaimana para paslon ini tidak menyampaikan secara terbuka. Termasuk tadi kata Bang Doli bilang karena ada dugaan dana-dana siluman begitu yang kemudian tidak dimasukkan, jadi tidak transparan? Ya benar, itu salah satunya begitu. Jadi ketika kita bicara tentang pemilu, maka yang penting untuk dilihat adalah pertama siapa yang menyumbang begitu, apa relasi penyumbang ini dengan si paslon ketika nantinya si paslon ini menjabat atau menduduki sebagai pejabat publik. Karena pasti akan ada korelasi positif begitu. Ketika penyumbang misalkan perusahaan mendapatkan memberikan sejumlah dana, tentu tidak ada makan siang yang gratis. Gitu. Sehingga implikasinya adalah tadi ada pertukaran, entah itu proyek, entah itu kepentingan begitu, atau ya ada sejumlah faktor yang pada akhirnya itu dapat memberikan gambaran transaksional antara tadi uang yang didapatkan dengan posisi yang dimiliki oleh para pihak. Bang Doli, tentang dana siluman, sebenarnya kalau yang sejauh ini Bang Doli tahu, ini dana silumannya seperti apa sih biasanya cara kerjanya gini? Enggak, kan yang saya katakan tadi dana siluman itu misalnya bagian dari biaya politik yang tinggi.
Ya katakanlah kalau dalam pemilu saya sering menyebutnya ada praktek-praktek moral hazard pemilu ya. Seperti misalnya vote buying, political transaksional, money politics gitu kan. Nah itu kan sebetulnya biaya-biaya politik lain yang kadang-kadang lebih mahal dibandingkan dengan biaya penyelenggaraannya gitu. Nah itu sebetulnya yang mungkin dalam tanda petik tadi menjerat katakanlah ya para calon kepala daerah itu untuk bisa meraih posisi kepala daerah. Nah ini yang menurut saya juga ke depan harus kita perbaiki ya. Sekarang kan wacananya misalnya bicara tentang soal pemilihan kepala daerah, apakah kemudian tetap dilaksanakan secara langsung seperti ini melibatkan rakyat atau kembali ke DPRD gitu ya. Nah dan kemudian juga ada orang yang mengatakan kalau bicara tentang biaya politik tinggi ya bisa juga jadi terjadi di mana saja gitu. Nah makanya Meskipun sekarang belum kita tentu harus ada fokus. jaminan ya ketika tertutup ya, Bang. Nah makanya itu tadi orang katakan kalaupun dimanapun sebetulnya model pemilihannya apakah di rakyat atau DPRD ada yang mengatakan sebetulnya biayanya juga belum tentu tidak tinggi. Nah ini yang menurut saya sekarang salah satu yang harus kita cari. Mau dimanapun dia, apakah nanti tetap langsung di rakyat maupun kembali ke DPRD, isu soal bagaimana menekan atau meniadakan biaya politik ini harus kita cari caranya sedemikian rupa bagaimana. Yang memang di dalam undang-undang yang sekarang yang saya amati ya, baik Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang 10 2016, kita memang belum atau masih sangat minim bicara tentang soal pencegahan itu gitu. Oke, Mas Wana kembali lagi ke soal profilnya Bupati Bekasi Ade ini. Dalam laporan LHKPN, Bupati Ade menyatakan bahwa tidak mempunyai utang. Kemudian juga ini merupakan bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya, karena kan kita tentu berharap pada yang muda-muda, kemudian yang bersih begitu, tapi malah sebaliknya begitu. Ya, pertama bicara tentang LHKPN, tentunya kita juga tidak dapat menitik beratkan profil seseorang pejabat publik begitu hanya dari LHKPN-nya saja, karena lagi-lagi LHKPN hanyalah dokumen informatif begitu yang dokumen normatif begitu yang itu pun juga tidak dilakukan pengecekan oleh KPK begitu, sehingga ketika ada salah satu orang pejabat publik yang tidak memiliki hutang begitu bukan berarti bahwa sosoknya itu bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam konteks orang muda ini lagi-lagi yang sangat disayangkan karena pada titik tertentu kita masih berharap bahwa orang muda dapat memberikan warna begitu di dalam kontestasi pemilu atau di dalam isu demokratisasi. Tapi kemudian yang menjadi perkara adalah ketika orang muda ini itu juga tidak memiliki integritas, sehingga ketika mereka masuk di dalam kolam yang kotor begitu, pada akhirnya mereka pun juga akan kotor. Sehingga memang yang juga penting untuk dipastikan adalah menjaga integritas orang muda ini ketika menyebur ke kolam yang kotor tadi begitu. Oke, kalau gitu Mas Wana, kalau tadi Bang Doli sempat menyinggung bahwa ya akan nanti dikaji lah dengan banyaknya kepala daerah yang kemudian bermasalah dengan biaya politik yang mahal, apakah nanti juga akan mengembalikan lagi sistem untuk pemilihan kepala daerah menjadi tertutup. Pertanyaannya apakah ini mungkin ada celah untuk membalikan kembali untuk dipilih di DPR atau DPRD? Atau menurut Anda biarkan saja karena yang penting ya sistemnya berjalan? Tentu yang tadi disampaikan oleh Bang Doli bagi saya adalah mencoba untuk mencari jalan pintas, karena lagi-lagi sistem perpolitikan di Indonesia itu sangat rumit begitu ya, sangat kompleks, sehingga yang penting untuk dijawab adalah bukan dengan cara mengembalikan mandat kepala daerah atau presiden itu ke tangan legislatif begitu, tapi tetap dilekatkan di rakyat. Yang menjadi persoalan adalah kita selalu atau sering mendengar bahwa ketika ada proses pemilihan itu ada politik politik uang yang dilakukan dan lain sebagainya, dan kemudian ketika ada politik uang yang terjadi secara mekanisme hukumnya pun juga tidak memiliki aturan yang kuat begitu. Dari sini rasanya kami melihat bahwa ada normalisasi yang sedang dilakukan oleh negara agar praktik ini tetap terus terjadi sehingga normalisasi seperti apa ini?
Ya, maksudnya ketika ada proses politik uang yang terjadi itu tidak ada mekanisme yang konkret atau mekanisme efek jera yang diberikan kepada para pihak atau kandidat begitu. Sehingga ini menimbulkan efek domino. Ketika orang melihat bahwa oke ternyata di si A, si B, si C ini dapat melakukan politik uang tanpa adanya sanksi tegas yang diberikan, maka seluruh orang dapat melakukan itu. Jadi bagi kami adalah terbuka, ini masih menjadi pilihan yang sangat objektif yang karena lagi-lagi mandatnya itu adalah di tangan rakyat begitu. Oke, pun kalau ada pidana yang sudah terjadi, kalau kita lihat misalnya ya kemudian kurungannya misalnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan gitu, jadi membuat orang jangan-jangan itu tidak jera gitu Bang Doli, malah makin merajalela dan berani. Lah, ya itu makanya, itu kan nanti ada dua hal ya, satu soal proses politiknya, kemudian adalah proses hukumnya. Nah, proses hukumnya juga nanti kita harus coba evaluasi ya. Apakah memang mereka ini ya seolah-olah menganggap tidak ada apa-apa kalau misalnya tertangkap misalnya ya, terjerat gitu. Tuh, mungkin dapat informasi ya nanti paling hukumannya segini segala macam, sudah kira-kira begitu ya. gitu ya. Nah, jangan-jangan begitu. Nah, ini juga nanti menjadi bahan evaluasi kita. Kita nggak boleh biarkan itu. Nah, makanya kalaupun ke depan saya kira sistem hukum kita juga harus berpikir adanya betul-betul efek jera ya terhadap ini. Nah, tapi begini ya, kalau makin lama ya makin banyak, tadi itu 201 gitu. Mereka kan jadi memang biasa aja loh ketemu lagi sama teman-teman ini gitu kan. Jadi menjadi sesuatu yang jadi kena hukum itu menjadi sesuatu yang biasa dan tidak ada apa-apa juga kalau nggak ada masalah juga gitu. Ini yang dan nggak menjadi ada problem malu menurut berarti saya, gitu kan. ya Bang Doli, Ya, jangan-jangan. karena banyak kan, karena kan banyak berjamaah gitu sama-sama gitu. Oke, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Bang Doli dari Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar dan juga Mas Wana dari Indonesia Corruption Watch telah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.